Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Doa terbaik pokoknya untuk teman-teman semua ya. Sehat, bahagia, sukses, banyak uang. Dan pastinya selamat dunia akhirat ya buat teman-teman. Doa yang terbaik pokoknya buat teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah dari Mbak Nana Septiana, Sumat Putra Wilwatikta, dan sudah memasuki part 22. Oh, partnya panjang banget teman-teman, tapi asli nih, seru, makin keren kisahnya, dan ini mungkin adalah salah satu kisah part terpanjang yang pernah saya bawakan ya. Dan pasti udah gak sabaran kan buat masuk ke dalam kisahnya, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung ya, kami ucapkan selamat bergabung dan silakan bisa diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak pakai berlama-lama lagi ya, nggak pakai kepanjangan lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Tanah Jawa. Kematian untuk Raden Adhikara. Sumat Putra Wilwatikta part 22. Mata Kinanti menyipit ketika Bayu mendekat. Dipukulnya pelan bahu Bayu, lalu ia berkata, "Sepertinya sulit bagimu untuk menghindari perkelahian. Mereka sudah mengambil gelang yang akan kutukarkan dengan kuda," balas Bayu. "Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah aku sudah memintamu untuk menunggu di penginapan?" Kinanti memandang gelisah pada warga desa yang berkerumun di berbagai sudut, menunjuk dua lawan Bayu yang terkapar tanpa daya di tanah sambil berbisik-bisik. Dari tanggapan para warga desa, sepertinya mereka juga tak mengenal dua orang itu. Bayu berkomentar tanpa menoleh ke belakang. Dia menggamit Kinanti dan mengajaknya pergi menjauh dari selentingan kabar yang sempat didengarnya ada penjual kuda di tempat lain. Dengan tangan masih dalam gandengan Bayu, Kinanti berjalan terus mengikuti arah yang dituju oleh Bayu. Dalam perjalanan itu pula, Kinanti terus menceritakan apa yang didengarnya dari Nyi Pan dan Arum. Besar kemungkinan mereka adalah rombongan prajurit yang ditugaskan untuk menyergapku. Ringan sekali Bayu menjawab, seakan ia sudah memperhitungkan segala kemungkinan tersebut. Kabar tentangku pasti telah sampai di telinga Paman Joyopati. Bagaimana kau bisa? Bayu menggelengkan kepala, memberikan isyarat agar Kinanti tak banyak bertanya sementara ia menyelesaikan urusan kuda mereka. Kinanti hanya dapat menurut. Kakinya bergerak gelisah ketika mereka tiba di tempat tujuan. Dibiarkannya Bayu bertransaksi, sedangkan ia menunggu dengan dua tangan terlipat di dada. Tali kekang kuda dilemparkan padanya, membuat Kinanti gelagapan. Seekor kuda bersurai coklat telah berdiri di dekatnya. Bayu telah menunggangi kuda lain, dengan satu tangan memegang tali kekang seekor kuda lagi. "Ayo naik, kita tidak punya banyak waktu." Gadis itu segera melompat ke atas kuda dan menggebahnya. Mereka berdua melewati jalan yang lebih sepi kali ini agar dapat mencapai batas desa dalam waktu singkat. Dari kejauhan, mereka dapat melihat pondok tempat Legiwo seharusnya menanti. Kuda mereka dipacu semakin cepat hingga segera tiba di tujuan. Bayu melompat turun, kakinya dengan sigap langsung mendarat di tanah dengan sikap sempurna mencari sosok Legiwo yang tak lagi terlihat di gubuk reot. "Kamu yakin meninggalkan dia di sini?" tanya Bayu pada Kinanti yang menyusul di belakang. "Mungkin dia menyusul kita ke desa," ujar Kinanti. Ditolekannya kepala ke arah sekeliling, tapi tak jua ia mendapati batang hidung Legiwo. "Aku akan kembali ke desa untuk mencarinya. Kamu tunggulah di sini sebentar." Kinanti kembali menunggangi kuda, memutar arah menuju desa yang baru ditinggalkannya. Tidak ada yang dikatakan Bayu ketika Kinanti menjauh darinya. Dia hanya memastikan gadis berpakaian serba merah itu lenyap di kejauhan sebelum berpaling ke arah hutan. "Sekarang aku sudah sendirian.
Apalagi yang Kakang tunggu? Bayu berseru, seraya mengangkat kedua tangan berbicara pada hutan yang hening. Bahkan kicau burung pun tak terdengar sama sekali. Bukan keadaan yang wajar bagi hutan dengan banyak hewan yang menumpang hidup di dalamnya. Jelas ada hal ganjil sehingga semua binatang menyembunyikan diri. Besar kemungkinan pengganggu itu adalah prajurit yang diceritakan oleh Kinanti. Hanya ada satu orang yang akan diutus oleh Paman Mergolo Joyopati untuk menuntaskan dendamnya. Tidak ada orang lain yang dinilainya lebih pantas selain dirimu, Kakang Adhikara. Benar saja dugaan Bayu. Dari kegelapan hutan terdengar suara siulan tinggi diiringi dengan kelebatan lelaki bertubuh kekar berwajah muram yang bermunculan dari dalam hutan. Seorang pemuda bertubuh tinggi dengan tubuh ramping menyeruak membelah kerumunan. Kulitnya kecoklatan, pertanda ia banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Pembawaan yang tenang mudah membuat orang lengah. Dimas Arya Dharmayasa, sejak kapan dirimu menyadari keberadaan kami? Pertanyaan itu diajukan Adhikara dengan santai, seakan mereka baru bertemu dalam pertemuan resmi. Gimana temanku? Raden Adhikara memiringkan kepala, berdecak-decak seakan kecewa pada tingkah adik sepupunya. Sekian lama kita tidak bertemu. Yang pertama kali kau tanyakan justru adalah temanmu. Bayu tersenyum kala mendengar tanggapan Adhikara. Dia lalu berjalan menuju Adhikara hingga jarak mereka kian menipis. Jadi apa yang kau harapkan, Kang? Apakah kita akan terus berbasa-basi lalu berpisah di jalan? Sementara Bayu mendekat, tangan Adhikara memberikan isyarat pada Kliwon yang bersembunyi di balik pohon. Perintah itu segera dituruti. Kliwon menyerang Bayu dengan ajian peringan tubuh. Pedang di tangan Kliwon diayunkan cepat menyasar kepala Bayu, akan tetapi tebasan itu hanya mengenai angin. Bayu yang sudah berada di tempat lain berdiri bersebelahan dengan Adhikara yang terkesiap mendapati lawannya bergerak begitu cepat. Sepupunya tersenyum muram mendapati pandangan kaget dari Adhikara. Kenapa begitu terkejut, Kang? Bukankah kau sudah tahu bahwa aku bukanlah lawan yang setara untuk kalian? Sombong sekali dirimu. Tangan Adhikara kembali digerakkan, diikuti oleh serangan semua prajurit yang mengitari mereka. Puluhan prajurit bergerak serempak mengayunkan senjata untuk melawan Bayu, sedangkan pemuda yang menjadi sasaran mereka hanya tersenyum simpul. Ia melenting dengan mudah ke udara, bertengger di atap gubuk tua. Kliwon yang telah panas hati karena serangannya berhasil dielakkan dengan mudah, segera menyerang lebih dulu. Pedang bergerak cepat. Tubuh Bayu akan tercincang habis jika ia sampai lengah, namun lagi-lagi Kliwon hanya menghabiskan waktu percuma. Setiap serangan darinya dapat dihindari Bayu dengan mudah. Pemuda itu meliukkan tubuh untuk menghindari tajamnya pedang tanpa menggeser kaki sama sekali, sedangkan Kliwon tersengal-sengal karena nafsu membunuh yang memuncak ke ubun-ubun. Bosan melayani Kliwon, Bayu meloncat turun ke bawah lalu merenggut pedang milik salah satu prajurit. Belum sempat pemiliknya mempertahankan senjata, ia sudah menggelepar di tanah. Kini dengan sebilah pedang tajam di tangan, Bayu sudah terlihat akan bertarung, tidak lagi mempermainkan mereka selayaknya ia memperlakukan Kliwon. Para prajurit semakin gencar menyerang ke arahnya. Terdengar denting senjata beradu dengan pedang Bayu, disusul oleh jeritan dua lelaki. Tangan membekap dada, darah mengucur dari sela tangan yang menutupi karena besarnya luka. Belum habis jeritan mereka, disusul lagi oleh lenguh pendek kesakitan prajurit lain. Dia tak sempat berteriak karena batang lehernya telah terpotong sebagian. Aroma amis darah kini menyeruak tajam dari arena pertarungan. Tubuh-tubuh bergelimpangan, sebagian besar telah kehilangan nyawa, sedang sisanya sekarat menunggu maut. Kliwon berdiri di depan Raden Adhikara. Dia terguncang melihat cepatnya Bayu membalikan situasi. Pedang bergetar hebat di tangan Kliwon, tapi ia berusaha menenangkan diri. Dari sekian banyak lawan Raden Adhikara, baru pemuda ini yang mampu membuatnya ketakutan. Wajahnya sama sekali tak menunjukkan amarah, tetapi semua gerakannya begitu mematikan. Sebaiknya Raden segera menyingkir, biar saya saja yang menghadapinya, ujar Kliwon pada Raden Adhikara.
Dia sepertinya bukan lawan sembarangan. Tidak bisa dilawan dengan pedang semata. Kau bisa mati kalau gegabah melawannya, Kliwon. Saya siap mati untuk Raden. Selesai berbicara, Kliwon bergegas maju melompati salah satu anak buahnya yang tergeletak bergelimang darah. Dari balik kantongnya, Kliwon mengeluarkan serbuk merah dihamburkan ke udara. Sementara dia menutup hidung menggunakan lengan baju. Serbuk merah itu adalah serbuk beracun. Bahkan gajah saja akan mati jika sampai menghirupnya. Kliwon yakin lawan di depannya akan segera tumbang begitu menarik nafas. Tapi perkiraan Kliwon jauh meleset. Bayu sempat melihat gerakan tangan Kliwon sehingga ia segera menjauh dari lawannya. Sejak pertama kali ia melihat Kliwon, dia sadar jika lelaki itu tidaklah selemah prajurit lain. Terlebih, dirinya rela berdiri di depan Raden Adhikara sehingga ia telah bersikap waspada lebih dulu. Kliwon menggertakkan geraham, menahan kecewa karena serangannya gagal memakan korban. Dia mengumpat kesal, tetapi segera mengundurkan diri ketika baunya disentuh oleh Raden Adhikara. Biarkan diriku yang menanganinya. Raden Adhikara tak perlu bersuara lantang. Perintah itu segera dituruti oleh Kliwon walau ia tak suka. Menangani seperti apa yang kau inginkan, Kakang? Tanya Bayu datar. Rasa saling menyayangi pada keluarga Mergolo Joyopati telah lama luntur dari hatinya meski mereka masih memiliki hubungan darah dendam. Puluhan tahun silam sudah membuat semua tak lagi berarti. Keluarga Mergolo Joyopati menjadi musuh utama bagi Arya Dharmayasa. Sepupunya tumbuh seperti dugaan Bayu. Walau bukan anak kesayangan, dia masih hidup dalam segala kemewahan. Tubuhnya bagus tanpa bekas penderitaan. Tidak ada bekas luka, pertanda ia selalu mendapat pengobatan dari tabib terbaik saat terluka dalam pertempuran. Bayu mulai menghunuskan pedang. Walau Raden Adhikara tak menjawab pertanyaannya, dari kilat mata Adhikara dia sudah dapat menebak bahwa pertempuran kali ini akan mempertaruhkan nyawa. Raden Adhikara pun menghunus sebilah pedang yang memutih terkena pantulan matahari. Dia tak memberikan aba-aba sebagai peringatan. Ia langsung menyerang Bayu. Strat! Dua pedang beradu di udara. Jurus-jurus pedang disabetkan dengan kekuatan dahsyat menggempur Bayu, membuatnya sempat kewalahan hingga terjajar mundur dua langkah. Namun Bayu juga tak mau mengalah. Berbekal pedang rampasan berpadu mustika embun putih, ia memberikan balasan tak kalah gencar. Pedang Raden Adhikara bergerak seolah menari, berkilau menyilaukan mata, sedangkan Bayu menangkis dengan pedang yang kini sewarna embun nyaris tak terlihat tapi memberikan perlawanan berbahaya. Dari pedang Adhikara keluar cahaya putih tebal bergulung-gulung mengancam lawan sehingga Bayu harus bergerak lebih lincah untuk menghindari hawa panas yang keluar dari cahaya tersebut. Bayu memejamkan mata sejenak, mengalirkan tenaga dalam ke dalam pedang hingga mengeluarkan cahaya hitam bak awan mendung. Cahaya hitam dari pedang Bayu menyambar pedang Adhikara, hitam dan putih bercampur baur saling memamerkan kekuatan. Buah! Suara ledakan dahsyat terdengar nyaring, membuat Kliwon terlempar puluhan tombak ke belakang. Dari kedua telinganya mengalir darah segar sementara ia berusaha merangkak bangun. Raden Adhikara, seru Kliwon panik, tapi ia segera terdiam begitu melihat cahaya putih dan hitam terus saja berkelebat. Kedua lawan itu masih bertarung dengan sengit. Ledakan-ledakan kecil masih terdengar. Meski tak lagi senyaring tadi, Kliwon sudah sering melihat Raden Adhikara bertarung. Namun baru kali ini dia melihat junjungannya bertemu lawan setara. Seakan tiap gerakan Raden Adhikara dapat dipatahkan dengan mudah oleh Raden Arya Dharmayasa. Sinting, ternyata apa yang dikatakan oleh Paman Prawito itu bukan sekedar isaman jempol. Raden Adhikara melompat jauh dari arena. Tangannya kesemutan karena terlalu lama berusaha mempertahankan pedang. Dirimu memiliki ilmu kanuragan yang menarik. Bayu tidak menjawab, hanya seulas senyum tipis yang diberikannya sebagai tanggapan. Pedang masih terhunus di tangan dengan mata menyorot tajam. Sedangkan Adhikara sempat membuatnya kewalahan di awal. Tetapi setelah beberapa jurus berlalu, Bayu dapat membaca gerakan sepupunya. Andai Adhikara tak segera menyingkir, ia pasti dapat meledakkan sepupunya itu hingga hancur berkeping-keping.
Gerakanmu asing di mataku. Pada siapa dirimu belajar semua ilmu kanuragan ini? Kusebutkan namanya pun, kau tak akan bisa mengenalinya. Bayu berjalan maju, menatap lurus pada Adhikara yang berdiri tegak di depannya. Sombong sekali dirimu. Hanya karena sempat unggul beberapa jurus, kau pikir dapat meremehkanku seenaknya. Tangan Adhikara tak lagi kesemutan, tetapi dia memilih untuk melemparkan pedang ke belakang. Kliwon bergegas menyambut pedang yang dilempar Raden Adhikara, lalu mundur sejauh mungkin ke dalam hutan. Dia faham junjungannya ini akan mengeluarkan jurus yang lebih berbahaya. Kali ini, perkiraan Kliwon tepat adanya. Belum sempat dia masuk terlalu dalam, Raden Adhikara telah mengepalkan tangan. Dari sekeliling tubuhnya angin menyambar-nyambar kuat. Daun-daun kering di sekitar mereka terangkat naik, bergerak membentuk pusaran cepat. Suara angin menderu kencang, lalu menghantam Bayu yang berdiri dengan kedua kaki terpancang kuat di tanah. Biar! Daun beramburan, serpian kayu berserakan ke segala penjuru. Batang pohon yang terkena angin topan langsung hancur berkeping-keping. Pusaran angin tak berhasil mengenai tubuh Bayu. Pedang di tangannya menangkis angin tersebut, dilemparkannya ke pohon besar yang berdiri di batas hutan. Raden Adhikara menggeram kala melihat jurusnya yang tak pernah dikalahkan oleh orang lain bisa dipatahkan dengan mudah. Amarah yang membabi buta membuatnya tak dapat lagi berpikir dengan jernih. Dia maju menyerang, melayangkan tinju bertubi-tubi ke arah Bayu. Setiap tinju yang dilayangkan memiliki kecepatan kilat dengan kekuatan penuh. Bayu menggunakan pedang untuk perisainya, tetapi tinju Adhikara berhasil mematahkan bilah pedangnya. Tawa mengejek terdengar dari mulut Adhikara, tapi dia tak mengurangi kecepatan serangan. Percikan darah memercik di udara, disusul dengan suara tubuh terempas ke tanah. Ia melolong kesakitan sambil memegangi mata yang bersimbah darah. Kasihan sekali. Ternyata pedang patah juga masih bisa melukaimu, Kang. Bayu melemparkan pedang yang telah patah menjadi dua, lalu berjongkok di dekat Adhikara, mengamati lelaki itu yang masih berguling-guling kesakitan. Dia mengangkat kepala saat mendengar suara kaki menapak ke tanah tak jauh darinya. Kliwon telah kembali tergopoh-gopoh mendekati junjungannya. Obati dia, ujar Bayu datar tanpa menoleh ke belakang. Kliwon tersentak kala mendengar ucapan Bayu yang dikenalnya sebagai Raden Arya Dharmayasa. Berdasar cerita yang didengarnya selama ini, sang Raden adalah anggota keluarga pengkhianat dengan hati culas bak ular. Lantas, kenapa orang licik sepertinya justru meminta Adhikara segera diobati? Seakan mengetahui apa yang difikirkan oleh Kliwon, Bayu menyambung kembali. Satu matanya bisa diselamatkan jika segera ditangani, sedangkan mata yang lain biarlah menjadi pengingat bagi Kakang Adhikara agar dia tak pernah mengganggu urusanku lagi. Kutuk bercampur sumpah serapa keluar dari mulut Raden Adhikara demi mendengar peringatan Bayu. Tangannya masih memegangi mata yang terluka karena sabetan pedang yang patah, tetapi ia tak dapat lagi menahan amarah. Lebih baik dibunuh aku sekarang. Aku tidak sudi hidup di bawah belas kasihanmu. Bayu berdecak prihatin. Kalau Kakang mati sekarang, maka Kakang tidak akan sempat melihat Paman Mergolo Joyopati berlutut memohon ampun di kakiku. Kliwon terkesiap, sedangkan mulut Adhikara terus menyumpahi sepupunya yang terang-terangan berniat jahat padanya. Sudahlah Kang, tunggu saja sampai aku menyelesaikan urusan di kota raja. Begitu semua urusanku selesai, aku sendiri yang akan datang ke Condong menghadap Paman Mergolo Joyopati, menggenapkan takdir yang belum tuntas kami jalani. Bayu berbicara sambil berdiri. Dia melirik ke arah Kliwon yang masih termangu di dekat Adhikara. Salah satu temanku adalah tabib hebat. Dia pasti bisa mengobati luka Kakang Adhikara. Haram jadah, saut Adhikara kala mendengar Bayu menawarkan jasa temannya. Kliwon mendekati Raden Adhikara, menyerahkan pedang kembali ke tangan junjungannya, lalu berbalik menghadap Bayu dengan wajah kelam menahan gejolak amarah. Dia tak ingin menggunakan cara ini, tapi membela kehormatan Raden Adhikara jauh lebih penting baginya. Kliwon tak ingin Adhikara kembali dengan kepala tertunduk karena gagal menjalankan tugas.
Bayu mundur selangkah, sadar jika Kliwon akan melakukan serangan balasan sehingga dia tak terkejut sama sekali ketika lelaki berpakaian serba hitam itu berteriak dengan keras. Mata Bayu dikerjapkan beberapa kali karena tak percaya dengan pemandangan yang ada di hadapannya. Lebih dari 10 orang berwujud serupa Kliwon berputar mengelilinginya, pedang bersilang di dada. Gerakan mereka semakin lama semakin cepat, teriakan demi teriakan terdengar nyaring. Sementara gerakan mereka kian cepat hingga membuat Bayu kebingungan sejenak. Belum sempat dia bergerak, 10 bilah pedang telah diacungkan padanya, disabetkan dari berbagai arah, tak memberikannya kesempatan untuk mengambil pedang yang telah dilempar ke tanah. Tidak ada cara lain. Bayu menghantam tinjunya ke tanah. Menggunakan tinju Segara Sadaka membuat ke-10 wujud Kliwon terpelanting ke segala arah. Namun para Kliwon itu juga tak menyerah kalah. Mereka kembali bangkit seakan tak terluka sama sekali, kembali melakukan serangan serentak kepada Bayu. Satu pedang berhasil menggores lengannya. Darah mengalir membasahi pakaian Bayu. Bayu tak memikirkannya. Ia melompat tinggi ke udara, melayangkan tendangan ke arah kepala lawan. Krak! Terdengar suara memilukan. Ketika satu Kliwon luput melindungi kepala, dia jatuh menggelepar dengan kepala pecah terburai. 9 Kliwon yang tersisa tercengang, menatap kembarannya mati, lalu lenyap bagai asap. Terima ini, pedang tajam ditusukkan ke dada Bayu. Diterimanya dengan tangan kosong, lalu direbut Bayu. Dada penyerangnya ditendang telak hingga terjajar ke tanah dengan tulang patah. Buih keluar dari mulut Kliwon sebelum akhirnya turut menjadi asap pula. Tersisa 8 Kliwon yang langsung berteriak bersamaan dengan amarah meluap-luap dalam tiap gerakan. Bayu tak lagi menghindar. Berbekal pedang di tangan, mudah saja baginya untuk memberikan balasan. 3 orang Kliwon terhempas ke belakang. Luka sayatan di leher membuat mereka tak dapat berkutik lagi. Disusul dengan satu Kliwon lagi yang terjajar sambil memegang dada yang tertusuk pedang. 9 Kliwon telah lenyap menjadi asap, menyisakan satu orang saja yang berdiri di depan Bayu. Dia adalah Kliwon yang asli, memegang pedang dengan rahang dikatup kencang. Bayu baru akan menyerang Kliwon ketika seberkas sinar biru menyilaukan dilemparkan ke arahnya. Dia melenting dengan cepat, menghindari sinar biru panas yang hampir menghantamnya. Di belakangnya, Raden Adhikara telah berdiri dengan susah payah. Kedua matanya tertutup dengan darah yang telah mengering. Dia tak mau pulang dengan kepala tertunduk karena kalah. Kakang Adhikara, bukankah sudah kukatakan padamu untuk pulang? Ujar Bayu yang kini bertengger di dahan pohon tertinggi. Blar! Bayu melompat ke pohon lain ketika tempatnya semula terbakar karena serangan Adhikara. Dengan ajian peringan tubuh, dia terus menghindari sinar api biru yang diarahkannya. Jawaban bisu yang diberikan oleh Adhikara sudah menjelaskan pilihan yang diambil olehnya. Walau kini matanya telah buta, dia masih dapat mengenali suara angin, gerakan angin ketika Bayu berpindah dari satu pohon ke pohon lain. Namun amarah yang terlanjur membumbung membuat Adhikara lengah. Dia tak sadar kemampuan Bayu sudah jauh berada di atasnya. Blar! Bruk! 2 suara keras terdengar beriringan, dimulai dari pohon yang meledak karena serangan Adhikara, tersusul oleh patahan dahan berukuran sebesar lengan orang dewasa berjatuhan di sekitaran Adhikara dan juga Kliwon, membuatnya tak dapat memperkirakan kemana Bayu akan pergi melesat. Jeritan terdengar dari mulut Adhikara. Pundaknya ditebas oleh pedang tajam, darah muncrat ke udara. Belum selesai dia berteriak, jantungnya kembali ditusuk oleh Bayu. Dia roboh seketika dengan darah kental mengalir dari hidung dan mulut, merembes pula dari luka yang ditimbulkan oleh Bayu. Kliwon tergagap melihat junjungannya meregang nyawa dengan cara menyakitkan. Ia berlari secepat kilat, tapi tinju Segara Sadaka langsung menghempaskannya ke udara. Dia berhasil mendarat di tanah dengan selamat, tapi tak mengira jika Bayu telah mempersiapkan serangan lanjutan. Pedang bergerak cepat di tangan Bayu, memisahkan kepala dan batang tubuh Kliwon. Sas! Mata Kliwon melotot penuh keterkejutan, sedangkan tubuhnya jatuh dengan suara berdebum di atas tanah.
Bayu melemparkan pedangnya ke tanah. Kedua tangan di pinggang sementara ia menggelengkan kepala. Hari ini harusnya cukup menyenangkan dengan matahari bersinar terang di langit. Namun dia justru menghabisi puluhan nyawa sekaligus demi melindungi nyawanya sendiri. Tidak ada yang perlu disesali, ujarnya seorang diri. Ya, Bayu memutuskan untuk mengumpulkan semua mayat yang bergelimpangan sembari berpikir di mana dia akan menguburkannya. Adhikara dan seluruh anak buahnya berhak dikuburkan dengan sempurna, terlepas dari semua rasa permusuhannya. Punggungnya tegak terpanjang, kaku sementara mencari tempat yang pantas untuk penguburan hingga Kinanti datang sambil menyeret Legiwo yang berjalan pasrah di belakangnya. Benarkan dugaanku, Legiwo menyusul kita ke desa. Bayu berbalik memandang Legiwo dan Kinanti tanpa mengucapkan apapun. Baginya sudah cukup kalau mereka bertiga berkumpul. Berlainan dengan dua temannya yang ternganga melihat puluhan lelaki terkapar di tanah, darah merembes ke tanah. Aromanya amis membuat Kinanti berjalan mundur sambil menutup hidung. Legiwo nyaris muntah begitu menyadari ada puluhan lelaki yang telah menjadi mayat semua. Dia mengumpat kasar lalu bertanya kepada Bayu, "Ini semua ulahmu?" Mereka mengepungku. Tidak mungkin aku hanya berdiam diri menerima serangan. Satu bahu Bayu terangkat ke atas saat menjawab. Diceritakannya asal muasal kejadian hingga terjadi pertumpahan darah. Beruntung dirimu tidak diserang ketika tinggal seorang diri di sini. Apa kau mengalahkan mereka dengan keris naga lirang? Bayu menggeleng. Ditunjukkannya pedang yang telah tergeletak di tanah sehingga Legiwo mengerti dia menggunakan senjata rampasan tersebut untuk menghabisi musuh-musuhnya. Temannya memang mengerti sehingga ia memandang muram pada patahan pedang yang telah diwarnai darah. Legiwo paham Bayu tak lagi sama seperti sebelumnya. Pertapaan di gua Bukit Kapur itu telah membuat banyak perubahan pada diri Bayu. Dia tidak perlu lagi bergantung pada keris naga lirang untuk mempertahankan hidupnya. Di mana keris naga lirangmu? Pertanyaan Legiwo ini membuat Bayu mengernyitkan kening. Bukan pertanyaan ini yang diharapkannya dari Legiwo, tetapi ia tetap menjawab, menunjuk ke balik pakaian, di mana keris naga lirang masih tersimpan dengan aman. Bisa kita pergi sekarang? Kinanti berseru dari tempat yang agak jauh. Dia menunjuk ke arah pedesaan yang lebih menjanjikan untuk menjadi tempat beristirahat. Aku harus mengubur mereka dulu, jawab Bayu. Kedua rekannya kembali tercengang. Keheranan kala mendengar jawaban Bayu, namun Kinanti dapat memberikan solusi dengan cepat. Para penduduk desa pasti bersedia membantumu asal ada imbalan yang cukup atas jasa mereka. Bayu segera mendekati Kinanti. Masih ada sisa kepeng di dalam kantongnya. Dia dapat membayar penduduk desa untuk mengubur mayat Adhikara dan juga prajuritnya. Sedangkan Legiwo menyusul ke belakang. Ia sadar ia tak dapat mengadu kekuatan dengan Bayu. Hanya cara halus yang bisa digunakannya untuk membuat Bayu takluk. Udara malam ini terasa begitu pengap, begitu berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Bintang terlihat jelas di seluruh penjuru langit. Tak ada bulan kali ini yang menguasai malam. Kinanti heran, kenapa Bayu memutuskan untuk menginap di tempat Nyi Pandan Arum tetapi tak mengutarakan perasaannya. Kesempatan ini digunakannya untuk membersihkan diri dengan baik. Sementara itu, Legiwo lebih banyak diam. Dia masih terus mengikuti Bayu walau tak banyak bicara. Bahkan ketika Bayu duduk bersandar di depan penginapan, bersandar di bawah pohon besar yang hanya beralaskan rumput tebal. Mungkin Raden ingin segera beristirahat di dalam, ujar Nyi Arum yang menyusul dengan sedikit tergesa. Kenapa, Nyi? Baru kali ini Legiwo menjumpai pemilik penginapan yang sibuk menyuruh tamunya untuk segera beristirahat. Nyi Arum tersenyum riku. Dia mengangguk pada Legiwo yang duduk di sebelah Bayu. Keluarga kami akan keluar malam ini karena ada keperluan di kediaman kepala desa. Kami tidak perlu banyak dilayani. Bayu mengerti alasan Nyi Pandan Arum. Pemilik penginapan itu masih terlihat riku. Kakinya bergerak lisan.
Sepertinya akan lebih baik kalau Raden dan teman-teman beristirahat di dalam kamar dan tidak keluar sebelum matahari terbit. Legiwo masih akan bertanya, tetapi Bayu memutuskan untuk menuruti permintaan Nyipan dan Arum. Mereka bertiga berjalan beriringan dengan Nyipan dan Arum persis di belakang keduanya. "Di mana rumah kepala desa?" tanya Bayu tiba-tiba. Perempuan setengah tua yang baru saja merasakan lega karena tamunya bersedia masuk berhenti melangkah seketika. Dia tidak mengerti kenapa sang tamu menanyakan hal yang tidak berhubungan dengannya. Tidak jauh dari sini, Raden. Rumah paling besar yang berada di pertengahan desa." Diputuskannya untuk menjawab apa adanya. Kediaman kepala desa bukan rahasia yang harus ia tutupi. Siapa saja bisa dengan mudah mengetahui tempat tinggal petinggi di desa mereka. Bayu mengangguk dan tak berkata apa-apa lagi. Dia masuk ke dalam kamar diiringi oleh Legiwo. Wajahnya sama sekali tak menunjukkan apa yang tengah difikirkan. Bayu justru langsung membaringkan tubuh kemudian memejamkan mata. Rumah-rumah di desa yang mereka singgahi tampak sunyi, diterangi oleh pelita dengan minyak jarak. Kesepian malam semakin terasa karena tak tampak kegiatan dalam tiap rumah. Berbeda jauh dengan sebuah rumah besar yang berada di tengah desa. Lampu obor menyala terang di berbagai sudut, menerangi tiap jengkal tanah sehingga semua pengunjung dapat masuk tanpa takut terhalang gelap. Semua pintu dan jendela terbuka lebar, memperlihatkan suasana ramai di mana hampir seluruh penduduk desa berada di ruangan yang sama. Hiruk pikuk membicarakan banyak hal sembari menunggu pemilik rumah datang. Beberapa orang penjaga dengan tombak tajam di tangan berjalan mondar-mandir di sekeliling rumah, memastikan tidak ada penyusup yang datang untuk mengganggu acara kepala desa. Namun mereka lengah karena tak memperhatikan pohon berdaun lebat di samping rumah kepala desa. Pohon yang besar dengan akar pohon membelit ke sekelilingnya memberikan kesan yang angker sehingga para centeng enggan mendekat. Sudah banyak kabar bahwa pohon itu berhantu. Ada wewek gombel dengan lidah menculur panjang yang suka iseng menggoda para pelintas jalan. Alasan ini pula lah yang membuat para centeng kepala desa memilih untuk berjaga di tempat yang agak jauh. Bayu telah menyeimbangkan tubuhnya dengan nyaman di atas salah satu dahan. Dia memutuskan untuk pergi ke tempat ini tanpa memberitahu Legiwo apalagi Kinanti. Tingkah Nyipan dan Arum terasa ganjil baginya hingga ia penasaran dan mengikuti pemilik penginapan itu diam-diam, tentu saja setelah memastikan Legiwo tertidur lebih dulu darinya. Seorang lelaki tua dengan rambut sebagian telah berwarna putih duduk bersimpu di tengah ruangan menangis terseduh-seduh sambil memohon kepada lelaki berjanggut putih. "Kenapa Gayatri yang harus dikorbankan, Ki?" Jelas sekali suara itu terdengar, membuat Bayu semakin tertarik mengikuti pembicaraan mereka. "Tidak ada pilihan lain, Laksono," ujar lelaki berjanggut panjang dengan wajah berwibawa itu. Dari posisi dan cara orang ini menghormatinya, Bayu dapat menebak lelaki itulah sang kepala desa. "Kita harus memberikan persembahan untuk Rogojiwo agar tidak mengalami nasib serupa dengan desa tetangga." Kepala desa mendesah sedih. "Dirimu tahu sendiri bagaimana bawahan Rogojiwo menghancurkan desa tetangga hingga rata dengan tanah karena mereka menolak mengirimkan gadis terbaik untuk Rogojiwo." "Tapi kenapa harus Gayatri, Ki?" "Karena Rogojiwo menginginkan gadis tercantik di desa kita," jawaban kepala desa membuat lelaki bernama Laksono tergugu sambil memukul dada. Putri kesayangannya yang telah kehilangan ibu sejak kecil kini diminta oleh pemimpin gerombolan untuk menjadi pemuas nafsunya. Dia tidak rela. Gumaman berisi kesedihan senada terdengar dari warga lain. Wajah-wajah muram terlihat dari berbagai penjuru. Bunga desa mereka terancam akan dipetik paksa. Namun, gumaman itu segera terhenti ketika Nyipan dan Arum maju ke depan. Dia mengusap bahu Laksono yang tidak lain adalah adiknya sendiri. "Jangan menangis, Laksono. Pantang bagi laki-laki untuk menangis." Bahu Laksono bergetar, tetapi ia segera menegakkan punggung. "Bayu," ujarnya dengan suara tersendat. "Ki,
Maafkan saya, sudah lancang maju tanpa meminta izin. Tetapi, apakah Rogo Jiwo sudah pernah bertemu langsung dengan Gayatri? Kepala desa menggeleng. Dia hanya meminta agar kita memberikan gadis tercantik. Kalau tidak, maka seluruh anak buahnya akan membumi hanguskan desa kita dan membunuh semua warga. Nyipan dan Arum terdiam sejenak. Ia menoleh ke arah Laksono yang berusaha duduk dengan tegar, matanya merah walau tak mengeluarkan air mata. Bagaimana kalau ada gadis lain yang menggantikan Gayatri? Ucapan Nyipan dan Arum segera disambut heboh oleh para warga. Meski merasa prihatin dengan nasib Laksono dan putrinya, tetapi tak seorang pun ingin anak mereka yang menjadi pengganti. Hanya kepala desa yang tetap tenang di antara semua kericuhan. Dia mengangkat tangan ke atas meminta agar semua warganya kembali tenang. Siapa yang ingin kau usulkan untuk menjadi pengganti Gayatri? Tanya kepala desa. Di desa kita ini tak ada gadis lain yang melebihi kecantikan ponakanmu itu. Dan kau tahu sendiri bagaimana watak Rogo Jiwo jika sampai ada yang bermain curang padanya. Gadis asli desa ini memang tidak ada yang bisa menandingi Gayatri. Nyipan dan Arum menarik nafas panjang. Keputusan ini sangat sulit dibuatnya. Namun ada gadis yang memiliki kecantikan jauh di atas Gayatri. Kulitnya lembut seperti sutra, putih bersih, tak pernah tergores luka. Bibir merah seperti kembang sepatu yang merekah sempurna. Rogo Jiwo tentu senang mendapat gadis dengan kecantikan paripurna seperti ini. Bayu menggeser duduknya agar ia dapat mendengar lebih baik. Semua yang dikatakan oleh Nyipan dan Arum sangat mirip dengan penampilan Kinanti. Tetapi apa mungkin dia akan tega menyerahkan tamu yang tak bersalah pada rombongan penjahat itu? Aku tidak pernah bertemu dengan gadis secantik itu. Ki Gandrung dapat menemuinya langsung di penginapan saya. Dia baru saja datang dengan dua temannya sore ini. Asal kita bisa mengelabui mereka bertiga, Gayatri tentu dapat diselamatkan. Bayu tersenyum masam. Legiwo meradang kala mendengar penuturan dari Bayu tentang Kinanti. Tangannya terkepal memukul meja dengan nafas menderu marah. Nyipan dan Arum ingin diriku yang menggantikan keponakannya. Kinanti tidak terpancing dengan pameran kemarahan Legiwo. Dia hanya duduk bersandar sambil mengamati kuku. Jadi menurutnya aku jauh lebih cantik daripada gadis yang bernama Gayatri itu. Bukan itu masalahnya. Diam, desis Kinanti pada Legiwo. Aku tahu apa yang kau maksud. Legiwo menggelengkan kepala. Ia memandang ke arah Bayu. Kali ini tatapan putus asa, bukan lagi kemarahan seperti yang biasa dilakukannya. Semua terserah Kinanti. Kalau dia ingin segera pergi, kita akan berangkat malam ini juga. Bayu menunjuk Kinanti yang masih sibuk mengamati kuku. Kalau begitu kita tunggu apa lagi? Ayo segera berkemas, kita harus segera pergi. Selesai berbicara, Legiwo langsung berdiri dan menarik tangan Kinanti. Namun gadis berambut panjang itu menepis tangan Legiwo. Desa ini selalu menyambut kedatanganku dengan baik. Meski mereka tahu betul bahwa aku dulunya adalah bagian dari rombongan Magio Geni. Bayu memandang Kinanti, tak berkomentar apa-apa karena telah mengerti dengan keputusan yang akan diambil oleh temannya. Loh, memangnya kenapa dengan semua itu? Kamu itu tidak punya kewajiban untuk menolong warga desa ini hanya karena alasan sepele. Kurasa keselamatan seluruh warga desa bukan alasan sepele. Kinanti mendongak, menatap tepat ke mata Legiwo yang berdiri di sisinya. Mereka kan bisa memberikan Gayatri, ponakan pemilik penginapan. Kamu tidak perlu melibatkan diri dalam masalah baru. Ini bukan urusan kita. Sejak Bayu mengintip rapat desa, sejak namaku disebut-sebut, mau tidak mau, ini menjadi urusan kita. Bantah Kinanti. Diabaikannya Legiwo yang mendelik marah padanya. Jadi, kau ingin tetap tinggal di desa ini dan mengikuti permainan mereka? Bayu menyela kedua temannya yang masih saling berbantahan.
Nyipan dan Arum tergopoh-gopoh menyiapkan sarapan untuk ketiga orang tamunya. Nampan bambu terisi penuh dengan makanan enak yang dimasaknya sepenuh hati. Dia tak berani menatap mata mereka semua. Terus-menerus mengalihkan pandangan dengan berbagai alasan. Nyipan dan Arum tak ingin rasa bersalahnya terlihat dengan jelas, sehingga ketiga tamu merasa curiga dan bergegas pergi dari penginapannya. Hasil rembuk desa tadi malam telah disepakati oleh seluruh warga. Ki Gandrung telah menyampaikan keputusan tersebut pada anak buah Rogo Jiwo. Sekarang tugas Nyipan dan Arum adalah memastikan tamunya tetap tinggal dengan nyaman di penginapan tanpa merasa curiga. Dia sedikit terbantu karena pagi ini banyak para pengunjung yang datang ke penginapan yang juga merangkap sebagai kedai makan. Mereka memenuhi meja yang tersedia dan makan dengan ribut. Kesibukan melayani para pengunjung membuat Nyipan dan Arum tak bisa berbicara banyak dengan rombongan Kinanti. Panggilan dari meja lain menjadi alasan untuk segera menghindar. Nikmati hidangan ini, aku sudah menyiapkan khusus untuk. Belum selesai Nyipan dan Arum, sebuah tombak telah menancap di tengah meja. Dia jatuh terduduk di lantai, seraya memegangi pipi yang nyaris terkena bilah tajam tombak. Bukan hanya Nyipan dan Arum yang terkejut kaget, semua pengunjung kedai melompat kaget kecuali dua lelaki dan gadis yang duduk mengitari meja. Lelaki yang biasa dipanggil Bayu oleh temannya justru makan dengan tenang, mengunyah pisang kukus tanpa terganggu oleh suasana yang mendadak sepi. Kecuali satu temannya yang lain, matanya menatap nyalang ke arah tombak yang menancap. Sudah dimulai rupanya, ujar Kinanti. Dia mengulurkan tangan ke arah Nyipan dan Arum, membantu wanita parubaya itu berdiri. Legiwo turut berdiri, tangannya gemetar ketika menarik tombak yang menancap kuat di meja. Namun dia hampir saja kehilangan sebelah lengannya ketika sebuah tombak kembali meluncur. Bayu mendorong Legiwo hingga ia tak terluka. Bersamaan dengan gerakannya muncul 5 orang asing berwajah garang. Pakaian yang mereka pakai mirip dengan orang yang dihajarnya kemarin saat akan membeli kuda. "Siapa kalian?" tanya Bayu seraya berdiri. Kami tidak memiliki urusan dengan kalian," saut salah seorang pendatang sembari meludah. Sedang seorang di antaranya menarik tangan Kinanti, tetapi dengan mudah dielakkan gadis itu. "Kurang ajar!" Lelaki yang gagal menarik Kinanti berteriak marah. Dia bergegas maju, berniat memaksa Kinanti ikut dengannya ketika Legiwo maju ke depan. "Jangan sentuh dia!" Anak buah Rogo Jiwo sama sekali tak mendengarkannya. Dada Legiwo didorong mundur, sedang dia berjalan maju menuju Kinanti. Cas! Dia melenguh ketika golok Legiwo telah memapas tangannya. Darah mengucur deras dari luka terbuka yang ditimbulkan oleh lelaki kurus itu. Temannya tidak tinggal diam. Melihat salah satu dari mereka terluka, ia langsung mendang Legiwo. Legiwo langsung terjengkang menghantam meja, membuat perabot kayu itu terbalik ke lantai, diikuti oleh tubuh Legiwo. Matanya berkunang-kunang, dengan dada terasa sesak. Anak buah Rogo Jiwo terkekeh melihat lawannya takluk dengan mudah. Ia bergegas maju ke depan, berniat merampas Kinanti kembali ketika tangannya dipelintir kuat. Jeritnya menahan sakit. Ia kian kesakitan karena tulang tangannya remuk. "Seperti katamu tadi, kami tidak memiliki urusan dengan kalian. Jadi nyahlah sekarang," Bayu berkata tenang. Setelah melepaskan lawannya, dia mundur sambil menggandeng tangan Kinanti agar terus berada di dekatnya. Tingkah Bayu yang mempertahankan Kinanti membuat anak buah Rogo Jiwo meradang. Mereka yang tak terluka serentak mengacungkan tombak lalu menyerang bersamaan ke arahnya. Namun serangan mereka berakhir dengan cepat. Jeritan panjang terdengar memenuhi kedai sebelum salah satu dari mereka roboh dengan dada yang remuk, sedangkan 2 orang lagi terduduk dengan tombak terlempar jauh dari jangkauan. Bayu masih tak memegang satu senjata pun, berdiri tegak di depan sisa lawannya. Kinanti bersembunyi di belakang Bayu, masih menggandeng Nyipan dan Arum yang pucat pasi ketakutan. "Kalian akan menyesal," desis anak buah Rogo Jiwo sambil memegangi kepalanya yang bermekak karena terkena tendangan Bayu. "Guru kami pasti murka. Katakan padanya untuk datang sendiri ke sini jika dia benar-benar pemberani.
Jangan menugaskan kroco seperti kalian lagi. Nyi Pandan Arum mendesak kaget kala mendengar tantangan Bayu. Tidak menyangka pemuda yang terlihat lemah ternyata nekat menantang Rogo Jiwo, penjahat yang sudah menguasai beberapa desa dan memperlakukan mereka sebagai budak. Saat Bayu berbicara, salah seorang anak buah Rogo Jiwo mengambil kesempatan berbuat curang. Dia bergerak diam-diam dan merebut golok Legiwo, lalu ditusukkannya ke ulu hati Bayu. Tangan Bayu yang tidak memegangi Kinanti segera memapas gerakan lawannya. Golok itu melayang ke udara, sementara Bayu menghantam lehernya hingga patah. Ia jatuh terkulai ke lantai tepat di samping temannya yang tersisa. Melihatnya mati tanpa menderita luka, sang teman segera merangkak lalu berlari keluar dari kedai. Dari seisi kedai masih tak terdengar suara, namun semua pengunjung kini duduk bersimpu di lantai memohon ampun pada Bayu karena sudah berniat menumbalkan temannya. Ya begitulah teman-teman, luar biasa sekali kisahnya bagaimana di sini. Kinanti ingin ditumbalkan ya, bukan ditumbal. Apa yang ingin diberikan kepada Rogo Jiwo oleh Nyi Pandan Arum sang pemilik rumah makan ya, atau kedai makan, rumah makan atau penginapan itu. Waduh, licik. Tapi ya sebenarnya Nyi Pandan Arum bukan orang jahat teman-teman ya. Dia hanya tidak ingin desanya hancur, dia tidak ingin keponakannya menjadi persembahan untuk Rogo Jiwo. Disitulah akhirnya dia mempunyai melihat Kinanti. Wah, Kinanti ini kan karena dia dulu sering lihat Kinanti ketika Kinanti bersama rombongan bersama rombongan Magio Geni, rombongan penjahat. Jadi mungkin yang ada di dalam otaknya Nyi Pandan Arum bahwa Kinanti adalah bukan gadis baik-baik. Jadi mungkin dia tumbalin, walaupun itu salah juga ya. Tapi di situ kerennya lagi Bayu dan Kinanti tidak membenci ya, dan justru ingin menghabisi rombongan Rogo Jiwo. Wow, makin seru aja, buat besok pasti makin keren lagi nih part 2-3-nya. Terima kasih buat Mbak Nana Septiana atas izinnya untuk kami membawakan kisah yang luar biasa ini, dan semoga kisah baru saya juga bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Silakan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, yang mungkin punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan kisahnya ya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, ayo dong di share link videonya ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya agar ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai jumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.